menjelaskan mengenai CPD dan scaffolding. Apa itu CPD dan scaffolding? CPD atau zona perkembangan proksimal adalah tingkat perkembangan aktual atau potensial di mana seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa. Dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya? Atau lebih tepatnya lagi, CPD juga bisa dikatakan sebagai suatu tempat atau ruang di mana kemampuan para siswa dapat melakukan secara mandiri atau tidak secara mandiri. Sedangkan scaffolding adalah teknik pembelajaran di mana siswa diberikan sejumlah bantuan. Kemudian, bantuan tersebut perlahan-lahan dikurangi agar para siswa semakin mampu bertanggung jawab untuk melakukan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Bantuan yang dimaksudkan berupa petunjuk, dorongan, peringatan, dan memberikan contoh serta tindakan yang memungkinkan para siswa untuk belajar sendiri atau mandiri. Baik teman-teman, di sini saya memberikan rangkuman materi terkait balok kepada siswa kelas 6 SD. Nah, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu balok, lalu mengajak mereka untuk melihat sekitar mereka apakah ada bangun balok atau tidak. Setelah itu menjelaskan kepada mereka mengenai sifat-sifat balok, lalu mengajak mereka untuk melihat bangun balok dan mengidentifikasi sifat-sifatnya. Setelah itu saya membagikan kertas pertanyaan untuk mereka, dan kemudian mereka mengerjakan pertanyaan tersebut secara individu. Nah, inilah jawaban dari teman-teman kelas 6 SD yang sudah mengerjakan soal yang saya berikan. Jadi, setelah mereka mengerjakan soal, kita mengetahui bahwa anak-anak mengalami kesulitan atau CPD-nya pada diagonal bidang, diagonal ruang, dan juga bidang diagonal. Mereka kebingungan cara membedakannya. Untuk mengatasi hal tersebut atau scaffolding, kita menggunakan alat peraga untuk menambah pemahaman mereka. Seperti ini. Untuk menambah pemahaman tentang diagonal bidang, kita menunjukkan dengan ini. Setiap sisinya kita beri tanda dengan benang agar anak dengan mudah mengetahui tentang diagonal bidang. Untuk menambah pemahaman tentang diagonal ruang, kita menunjukkannya dengan seperti ini. Terdapat 4 buah diagonal ruang pada sebuah balok dengan sama panjang. Jadi kita memberikan warna yang beda-beda agar anak mudah memahaminya. Dan terakhir, untuk menambah pemahaman tentang bidang diagonal, kita menunjukkan dengan seperti ini. Kita hanya memberi salah satu sebagai contoh. Lalu setelah kami mengetahui bahwa kami harus menggunakan alat peraga, maka kami mencoba mempraktikkan kepada anak-anak kelas 6 SD menggunakan alat peraga. Lalu setelah itu mereka diminta untuk mengerjakan soal kembali. Dan kira-kira bagaimana ya jawabannya teman-teman? Ketika kami mengecek jawaban mereka, ternyata jawaban mereka sudah tepat dan mereka juga sudah mulai paham. Nah, mengapa CPD dikatakan penting? CPD sangat penting. Kenapa? Karena CPD merupakan dasar pemahaman tentang perlunya peran aktif seorang subjek
yang sedang belajar agar proses belajar berhasil dan siswa dapat mengelola pembelajaran secara aktif dan mandiri. Baik teman-teman, kita dapat mengambil kesimpulan terkait teori belajar sosiokultural. Teori ini merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan atau yang sering kita sebut ZPD. Media yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Video ini dibuat oleh Benedetta Elsa Gita Saputri, NIM 191134072, Fania Seli Enggarbuni, NIM 191134079, dan Maria Luki Kania Andriani, NIM 191134149.